Kenali berbagai modus korupsi di sektor desa. Menurut data Indonesia Corruption Watch, lembaga independen yang bergerak di bidang pelacakan dan pemberantasan korupsi, desa menjadi daerah dengan jumlah kasus korupsi tertinggi pada tahun 2022. Tahun lalu kasus korupsi di desa mencapai 155 kasus. Kerugian negara mencapai lebih dari 381 miliar rupiah. Sebanyak 2,7 miliar rupiah dihabiskan untuk suap dan pungutan liar. Berdasarkan klasifikasi sektoral ICW, kinerja desa lebih baik daripada sektor pemerintahan, utilitas, pendidikan, dan sumber daya alam. ICW mengamati kecenderungan tindak pidana korupsi di pemerintahan desa meningkat pasca pemerintah mengucurkan dana desa pada 2015. Pada 2016 tercatat ada 17 kasus korupsi di desa dan 22 tersangka. 6 tahun kemudian jumlah tersangka meningkat tajam menjadi 252 orang dari 155 kasus. Terdapat 5 titik celah yang biasa dimanfaatkan aparat desa untuk mengorupsi dana desa, yaitu 1. Proses perencanaan, 2. Proses perencanaan pelaksanaan nepotisme dan tidak transparan, 3. Proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan dana desa markup, fiktif, dan tidak transparan, 4. Proses pertanggungjawaban fiktif dan proses monitoring dan evaluasi formalitas administratif dan telat deteksi korupsi. Korupsi di pemerintahan desa disebabkan oleh kurangnya prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditambah dengan besarnya dana desa yang dialokasikan setiap tahunnya, minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, kesetiaan para pemimpin desa terhadap calon kepala daerah tertentu, dan fakta bahwa desa-desa tersebut juga luput dari liputan media massa nasional menjadi alasan lainnya. Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi dalam berbagai cara, termasuk di desa yang merupakan tingkat pemerintahan terkecil. Banyak kepala desa atau pemimpin lainnya yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang, seperti korupsi yang melibatkan anggaran dana desa. Dana desa sangat rentan terhadap praktik-praktik yang tidak bermoral sejak tahun 2015. Berdasarkan data pemantauan Indonesia Corruption Watch, sejak 2015 hingga semester 1 2018, jumlah dugaan korupsi dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pola serupa diduga terjadi pada korupsi dana desa. Pembelian barang dan jasa yang tidak sesuai atau palsu, penggelembungan anggaran, pengucilan masyarakat dari pembahasan desa, dan penggelapan dana desa untuk keuntungan pribadi merupakan beberapa bentuk korupsi yang umum terjadi. Lemahnya pengawasan menjadi sumber utama maraknya korupsi dana desa, padahal masih ada faktor lain yang turut berperan terkait dengan modus korupsi dana desa. Peneliti ICW Egy Primayoga telah menelitinya. Dari hasil penelitiannya terdapat 12 modus korupsi dana desa yang disimpulkan. 12 modus tersebut antara lain: 1. Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Jika proses pengadaan dilakukan secara transparan dan memanfaatkan sumber daya lokal desa, cara seperti ini tidak akan terjadi. Misalnya toko bangunan di desa adalah tempat pembelian bahan bangunan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi verifikasi bersama terkait kepastian biaya atau harga barang yang dibutuhkan. Modus yang kedua, mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa, padahal proyek tersebut
bersumber dari sumber lain. Modus ini hanya bisa dilihat oleh pengawas atau orang yang mengetahui penyaluran dana desa. Modus ini memang sering digunakan karena sifatnya yang relatif tertutup, seolah-olah anggarannya bersumber dari dana desa. Banyak proyek misalnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, indikatif kewilayahan PIK, anggaran pendapatan dan belanja sektoral indikatif PIS, dan anggaran APBD lainnya, baik kabupaten maupun provinsi. Agar semua penduduk dapat memantau seluruh pendapatan dan belajar dari anggaran desanya, maka APBDes harus tetap dibuka. Modus yang ketiga, meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Ini juga sangat banyak terjadi, dari mulai biaya hajatan dan alasan biaya pendidikan anak atau pribadinya, atau biaya untuk pengelolaan sawah bengkoknya dan lain-lain. Tapi setelah itu mereka tidak mengembalikan anggaran dana desa yang telah mereka pinjam. Modus yang keempat, pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Budaya ewo pekewo di desa menjadi salah satu penyubur kasus korupsi, dan ini sangat sulit diantisipasi. Ini juga banyak terjadi dengan beragam alasan. Jika disadari, sebenarnya desalah yang paling dirugikan. Modus yang kelima, membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya. Ada banyak kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya, tapi nyatanya banyak digunakan untuk plesiran saja. Modus yang keenam, penggelembungan atau markup pembayaran honorarium perangkat desa. Modus ini dapat diantisipasi dengan tindakan kesadaran dari para perangkat desa itu sendiri, bahwa tindakan markup semacam ini sama halnya memakan hak warganya sendiri. Disinilah pentingnya keterbukaan informasi, sehingga hal semacam ini bisa dapat diawasi warganya. Pemasangan papan informasi mengenai APBDes dengan pos-pos pendapatan dan belanja desa penting dilakukan, baik berupa baliho maupun lewat sosial media. Modus yang ketujuh, penggelembungan atau markup pembayaran alat tulis kantor. Meski bukti bisa dilihat secara fisik, tetapi harus pula paham isi dari rencana anggaran belanja atau RAB apa saja yang dimuat dalam dokumen rencana kegiatan atau durek APBDes yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk mengetahui kesesuaian jenis barang dan juga harganya. Apakah wajar sesuai standar harga yang telah ditetapkan atau tidak. Modus yang kedelapan, memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau ke kantor pajak. Pengawas atau masyarakat dituntut harus memahami alur dana menyangkut pendapatan dari sektor pajak ini. Berapa persen pajak penghasilan, pembelian barang atau bahan-bahan bangunan untuk masalah ini? Sebenarnya jika pemerintah desa, khususnya kepala desa yang ingin mencalonkan kembali, masalah perpajakan bisa menjadi ganjalan jika berlaku tidak amanah. Masalah pajak menjadi syarat bagi seorang kepala desa yang ingin mencalonkan kembali dirinya di ajang pilkades berikutnya. Modus yang kesembilan, pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukan secara pribadi. Kasus ini sering dibiarkan meski diketahui oleh para perangkat desa tersebut karena lagi-lagi faktor ewuh pekewu. Modus yang ke-10, pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Publik atau warga desa sejatinya harus tahu mengenai alokasi dari dana desanya. Hal ini agar kasus ini tidak perlu terjadi.
Modus yang ke-11, melakukan permainan atau kong kali kong dalam proyek yang didanai dana desa. Bisa ditelusuri sejak dilakukannya musyawarah desa dan aturan mengenai larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar. Karena sejatinya dalam setiap kegiatan pembangunan di desa yang berasal dari dana desa atau DD, mestinya dilaksanakan padat karya, bukan kerja bakti ya, atau kalau istilah di sini adalah gerikan. Nah, di sini perlu diketahui bahwa tujuan pemerintah dalam hal ini untuk membantu ekonomi masyarakat dengan memberi kesempatan mereka mendapat penghasilan dari kegiatan pembangunan yang ada di desanya. Nah, bila di setiap kegiatan pembangunan tersebut tidak melibatkan masyarakat untuk bekerja sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan pembangunan yang ada di desanya itu, dan selalu kerja bakti atau kerigan saja, lalu upah pekerjaannya masuk kemana? Padahal upah kerja sudah dianggarkan dalam RAB. Kok masyarakat hanya disuruh kerja bakti saja? Bila terjadi semacam ini, patut dicurigai ada permainan dan atau kong kali kong dalam proyek yang didanai dari dana desa tersebut. Modus yang ke-12, membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa. Dalam buku panduan Desa Anti Korupsi 2018 disebutkan beberapa faktor maraknya korupsi pada sektor desa. Minimnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa, termasuk mengenai anggaran desa serta hak dan kewajiban mereka. Belum optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dalam mengawasi penggunaan anggaran desa. Di sini boleh dikata apabila BPD itu cuma untuk genap-genap saja. Keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa, layanan publik dan sebagainya. Keterbatasan atau ketidaksiapan kepala desa dan pengelola lainnya ketika harus mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk mencegah korupsi di sektor desa terjadi kembali, KPK pun membuat program desa anti korupsi dengan tujuan menyebarluaskan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai anti korupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas sesuai indikator dalam buku panduan desa anti korupsi, memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Diharapkan program desa anti korupsi ini mampu menggugah seluruh anggota pemerintahan desa, termasuk masyarakat dan pemerintah desa, untuk mengutamakan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perilaku korup dan tindak pidana korupsi dapat dihindari oleh seluruh elemen yang ada di pemerintahan desa. Demikian para pemirsa, 12 modus korupsi dana desa yang sering terjadi berdasar hasil penelitian ICW. Sekian, semoga bermanfaat bagi Anda.